Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kloter 2, akan mempresentasikan mengenai praktikum yang berjudul Pengaruh Perbedaan Jenis Air dan Perlakuan Terhadap Pergerakan Ikan Mas, di mana kelompok 3, kloter 2 ini beranggotakan Gina Nurwidia Stuti NIM 39, Nanda Diva Putri Julia NIM 48, saya Sarana Azrani Anwar NIM 72, dan Julfa Aulia NIM 77. Selanjutnya, kami kelompok 3, kloter 2 akan mempresentasikan mengenai pembahasan yang pertama ada pendahuluan, yang kedua latar belakang, yang ketiga tujuan, yang keempat rumusan masalah, yang kelima hipotesis, yang keenam hasil pengamatan, yang ketujuh pembahasan, yang kedelapan kesimpulan, kesembilan daftar pustaka, dan 10 dokumentasi. Selanjutnya untuk pendahuluan akan dijelaskan oleh rekan saya Julfa Aulia. Dipersilakan. Oke, baik. Dimulai dari pendahuluan, linea lateralis disebut sebagai organ sensori pada ikan, di mana pada area tersebut terdapat banyak rami serabut syaraf dan sistem linea lateralis ini berupa duktus yang terisi oleh mukus di bawah kulitnya. Nah, fungsi linea lateralis ini diantaranya yaitu membantu ikan merasakan getaran dari arus atau ikan lain. Kemudian membantu navigasi ikan, membantu mencari makan, membantu menghindari bahaya, dan berbagai fungsi lainnya. Nah, sirip pada ikan ini berfungsi dalam membantu proses berenang, membantu dalam stabilitas berenang ikan, menghindar dari bahaya, mempertahankan posisi tegak, dan berbagai fungsi lainnya. Namun, jika organ sensori pada ikan mas ini mengalami kerusakan, maka akan berakibat tubuhnya tidak dapat bergerak secara normal, dan terjadi kurangnya stabilitas dalam penghantaran impuls di tubuhnya. Hal tersebut akan mengakibatkan ikan mas sulit melakukan pergerakan berenang dan akan kesulitan dalam menerima informasi yang ada dari luar maupun dari dalam tubuhnya untuk kelangsungan hidupnya. Next. Nah, reseptor sensori ini merupakan suatu sel yang dapat menerima informasi dari luar maupun dari dalam tubuhnya untuk selanjutnya direspon oleh sistem saraf pusat. Reseptor sensori ini dapat bekerja dengan optimal jika bagian tubuhnya tidak mengalami kerusakan apapun. Namun, jika organ sensori tubuh mengalami kerusakan, maka akan berakibat tubuh mengalami gangguan dan tidak dapat bekerja secara normal. Salah satu contohnya yaitu pada ikan mas. Ikan mas memiliki organ sensori yang meliputi linea lateralis dan berbagai sirip yang menempel di tubuhnya dengan melakukan fungsi kerjanya masing-masing. Next. Oke, selanjutnya latar belakang akan disampaikan oleh rekan saya. Silakan. Baik, kita masuk ke pembahasan yang kedua mengenai latar belakang, di mana Pisces atau ikan adalah anggota vertebrata poikilotermik atau berdarah dingin yang hidup di air, bernafas dengan insang, tubuh ditutupi oleh sisik, dan bergerak menggunakan sirip. Pisces adalah sebutan umum yang dipakai untuk ikan atau sebagai superkelas yang berasal dari bahasa Latin. Isites juga berasal dari ikan yang berasal dari bahasa Yunani dan dipakai dalam ikthyologi, di mana ikthyologi ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang ikan. Selanjutnya, nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Julfa di pendahuluan tadi, reseptor sensori ini merupakan sel yang dapat menerima informasi kondisi dalam dan luar tubuh untuk dapat direspon oleh saraf dan direspon oleh saraf pusatnya. Nah, reseptor sensori ini umumnya tersebar pada seluruh tubuh, sedangkan sensasi khusus, misalnya sensasi bau, lihat, rasa, keseimbangan, dan pendengaran, reseptor sensori khusus berada di lokasi organ-organ khusus seperti penglihatan dan pendengaran yang berfungsi melindungi jaringan sekitar. Organ sensori khusus biasanya terlokalisasi dalam distribusinya dan tanggapan mereka dibatasi untuk rangsangan tertentu. Ada rangsangan kimia, elektromagnetik, mekanik, dan listrik yang organ sensoriknya dapat merespon. Selanjutnya, nah, khususnya pada ikan mas yang dapat merespon sensori menggunakan siripnya sebagai penopang anatomis ikan untuk berenang. Salah satu bagian organ ikan yang mempengaruhi cara bergeraknya yaitu linea lateralis. Linea lateralis berfungsi sebagai pemberi informasi bagi ikan mengenai arah ikan, kecepatan berenangnya, dan detail seperti arus air dan getaran dalam air. Nah, linea lateralis ini disebut juga sebagai gugurasisi.
Nah, gurat sisi ini memanjang dari bagian kepala hingga sampai ke ekornya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Tujuan. Baik, selanjutnya itu ada tujuan dari praktikum kami. Yang pertama ini untuk menganalisis akibat dari kerusakan organ sensoris pada ikan mas. Yang kedua, mengidentifikasi fungsi linea lateralis dan pinnae caudalis pada ikan mas. Dan yang ketiga, membandingkan organ sensoris ikan mas terhadap perbedaan air. Selanjutnya ada rumusan masalahnya, yaitu yang pertama bagaimana kondisi ikan mas setelah organ sensorisnya dirusak. Yang kedua, apakah fungsi dari linea lateralis dan pinnae caudalis pada ikan mas. Yang ketiga, bagaimana perbedaan organ sensoris ikan mas terhadap perbedaan air. Nah, selanjutnya hipotesis yang kita dapat, yang pertama bahwa umumnya ikan mas ini memiliki gurat sisi dan sirip ekor yang memudahkan untuk berenang. Namun ketika diberi perusakan terhadap organ, terjadi gangguan pada saat ikan mas berenang. Yang kedua, gurat sisi merupakan organ sensoris yang fungsinya sebagai alat keseimbangan. Sedangkan sirip ekor ini merupakan organ sensoris yang fungsinya sebagai pendorong utama ketika ikan berenang. Yang ketiga, yaitu perbedaan air dapat diketahui bahwa ikan mas tidak dapat bertahan hidup di air laut, karena ikan mas akan menyerap garam yang terdapat di dalam air asin. Sedangkan ikan mas yang dapat bertahan hidup di air tawar mampu menyerap garam dalam air pada tubuhnya. Baik, selanjutnya saya akan menampilkan video langkah kerja praktikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kloter 2, yang beranggotakan saya Gina Nuridiastuti NIM 39, Saya Nada Diva Putri Julia NIM 48. saya Saranina Azrani Anwar NIM 72, dan saya Zulfa Aulia NIM 77. Di sini kami akan melakukan praktikum yang berjudul Pengaruh perbedaan jenis air dan perlakuan terhadap pergerakan ikan mas. Stay tune. Dan bahan yang dibutuhkan yang pertama ada styrofoam, air asin atau air laut, air tawar, ikan mas, pisau, dan wadah besar. Perlakuan pertama, pada keadaan normal, ikan mas diletakkan di wadah besar yang diisi oleh air tawar dan diamati pergerakan ikan mas dan arah geraknya. Perlakuan kedua yaitu pemotongan gurat sisi. Yang pertama disiapkan alat dan bahan. Yang kedua, diletakkan ikan mas pada styrofoam. Kemudian dilakukan pemotongan gurat sisi pada ikan mas. Pemotongan gurat sisi ini berlaku pada sisi kanan dan kiri. Setelah digurat sisi kanan dan kiri, kemudian ikan dimasukkan ke dalam air tawar. Kemudian dilihat pergerakannya dan arah pergerakannya. Amati selama 3-5 menit. Kemudian perlakuan 3 yaitu pemotongan sirip ekor ikan mas. Yang pertama disiapkan ikan mas yang sudah diberi perlakuan gurat sisi. Kemudian ikan diletakkan di styrofoam. Lalu praktikan memotong sirip ekor pada ikan mas. Setelah praktikan memotong ekor ikan mas, kemudian ikan mas diletakkan di air tawar. Dan kemudian diamati kondisi ikan mas dan catat hasil pengamatan tersebut. Bagaimana pergerakan dan arah pergerakan ikan mas selama 3-5 menit. Setelah 3-5 menit pengamatan pada air tawar, jadi hasil yang didapatkan adalah hasil pengamatan berbanding lurus terhadap hipotesis yang kami buat, bahwa ikan mas yang telah diberi perlakuan gurat sisi dan pemotongan ekor masih dapat hidup di air tawar. Namun, ada ketidaknormalan terhadap pergerakan dan arah geraknya. Perlakuan
pengetahuan pertama mengenai keadaan normal, ikan mas dimasukkan ke dalam air asin, kemudian dilihat arah gerak dan pergerakan ikan mas tersebut, lalu catat di hasil pengamatan. Perlakuan 2 mengenai pemotongan gurat sisi, selanjutnya ikan mas untuk perlakuan air asin digurat sisi pada linea lateralisnya. Setelah dilakukan gurat sisi pada bagian kanan, kemudian gurat sisi pada bagian kiri linea lateralis. Ikan dilakukan gurat sisi, lalu ikan dimasukkan ke dalam air asin. Lalu lihat arah gerak dan pergerakan ikan mas, lalu catat pada hasil pengamatan selama 3-5 menit. Ikan yang telah digurat sisi lalu diambil, kemudian letakkan di styrofoam. Lalu lakukan pemotongan pada bagian ekor ikannya. Setelah ekor ikan mas dipotong, lalu pindahkan ke dalam air asin. Lalu amati arah gerak dan pergerakan ikan mas, lalu catat pada hasil pengamatan. Lakukan pengamatan dengan 3-5 menit perlakuan. Setelah 3-5 menit pengamatan, jadi hasil yang didapatkan adalah hasil pengamatan berbanding lurus terhadap hipotesis yang kami buat, bahwa ikan mas tidak dapat hidup di air asin atau yang memiliki salinitas air yang tinggi. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai hasil pengamatan yang telah kita buat. Yang pertama ini kita membagi kepada perlakuan diamati, yaitu yang pertama arah gerak, yang kedua pergerakan ikan. Dan untuk jenis air ini kita memakai 2 air, yaitu yang pertama air asin, yang kedua air tawar. Di dalam perlakuan pertama, yang perlakuan Norman, di air asin ini ikan mas dapat arah geraknya ke kanan, dan pada perlakuan kedua pergerakan ikan, yaitu pergerakan ikan kurang stabil. Sedangkan pada air tawar arah geraknya ini ikan mas mengalami kedua arah. Yang kedua pergerakan ikannya ini pergerakan ikan masih sangat stabil. Yang kedua perlakuan gurat sisi. Di air asin bisa dilihat ikan mas ini membelokkan atau arah geraknya ke kanan, sedangkan pergerakan ikan ini tidak normal dan mulai melambat. Lalu di air tawar ini arah geraknya ikan mas kedua arah, lalu pergerakan ikannya kurang stabil. Lalu perlakuan yang ketiga ini pemotongan sirip ekor pada air asin ini tidak ada karena ikan mas ini mati. Demikian juga pada pergerakan ikan mas ini menjadi mati. Yang kedua di air tawar arah gerak ikan masnya ini ke kanan. Yang kedua pergerakan ikannya ini pergerakannya tidak normal dan melambat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gina. Gas. Baik, yang selanjutnya yaitu pembahasan berdasarkan pada praktikum yang telah dilakukan bahwa linea lateralis adalah garis yang dibentuk pori-pori dari tubuh ikan yang biasanya ditemukan pada ikan bersisik dan non-bersisik. Linea lateralis ini berfungsi untuk mendeteksi atau radar keadaan lingkungan dan osmoregulasi. Berdasarkan tempatnya, linea lateralis ini ada terletak pada atas sirip dada dan ada yang terletak di bawah sirip dada. Berdasarkan jumlah garis rusuk pada ikan terdapat jumlah 1 buah dan ada yang beberapa buah. Sedangkan jika dilihat dari kelengkapannya, maka ada ikan yang berlinea lateralis lengkap dan ada yang tidak lengkap. Sedangkan bagian ekor kaudal yaitu yang terletak di bagian ujung belakang sirip, bagian ekor berfungsi sebagai alat keseimbangan sekaligus mendorong ikan maju saat berenang dalam kondisi apapun.
Pada kali ini praktikan menggunakan dua jenis air, yaitu air tawar dan air laut. Air tawar itu tidak banyak memiliki kandungan garam, namun terdapat kandungan mineral di dalamnya. Sedangkan air laut memiliki kandungan salinitas garam yang tinggi sehingga menyebabkan air menjadi asin. Selanjutnya, adapun pada praktikum kali ini yang berjudul pengaruh perbedaan jenis air dan perlakuan terhadap pergerakan ikan mas, didapatkan hasil dengan 3 perlakuan pada ikan mas yang berbeda. Perlakuan pertama, ikan mas dengan keadaan normal, didapatkan hasilnya bahwa ikan mas yang berada di air tawar tanpa diberi perlakuan dapat bergerak secara normal. Namun setelah diberi perlakuan terhadap air laut, ikan mas itu terlihat tidak dapat menjaga keseimbangannya atau bergerak secara tidak normal. Selanjutnya, perlakuan yang kedua dengan memotong linea lateralis atau gurat sisi, pada ikan mas terjadi perbedaan yang sangat signifikan, yaitu ikan mas yang diberi perlakuan terhadap air tawar menghasilkan pergerakan ikan yang cukup lambat, lalu sedikit kurang seimbang, dan masih proses beradaptasi. Perlakuan selanjutnya yaitu gurat sisi pada ikan mas terhadap air laut dapat dilihat bahwa pergerakan ikan mas ini condong selalu ke arah kanan, kurang seimbang, dan tubuhnya selalu mengapung ke atas ke permukaan air seperti mencari oksigen. Selanjutnya, adapun perlakuan ketiga dengan melakukan pemotongan sirip ekor atau kaudal pada ikan mas itu menghasilkan perbedaan hasil yang signifikan. Pada air tawar, ikan mas dapat hidup normal sesuai dengan literatur yang ada, namun terdapat hambatan seperti gaya berenang yang kurang aktif serta lambat. Dikarenakan adanya pemotongan ekor pada ikan mas, hal ini sesuai dengan literatur yang ada bahwa ekor ikan mas itu berfungsi sebagai keseimbangan ikan dalam berenang dalam situasi apapun. Perlakuan selanjutnya yaitu pemotongan ekor ikan, lalu ikan itu akan diletakkan ke dalam air laut. Sesuai hasil praktikum yang dilakukan, pemotongan ekor ikan mas itu apabila diletakkan pada air laut itu terjadi ketidakseimbangan dengan ikan mas. Pergerakan ikan saat berenang ini selalu menyondong ke depan. Pergerakannya lambat, serta ikan mas seperti memiliki keterbatasan dalam gaya berenang tersebut. Selanjutnya, setelah melakukan perlakuan ketiga dengan menggunakan air laut, didapatkan hasil yang sudah sesuai dengan pernyataan dari Wayan pada tahun 2012 yang menyatakan bahwa secara fisiologis kadar garam atau salinitas yang terkandung dalam air tersebut dapat menghalang-halangi fungsi darah sebagai pengedar zat asam atau oksigen. Akibatnya, seluruh jaringan tubuh ikan itu akan menderita kekurangan oksigen yang sangat dibutuhkan dalam pembakaran atau oksidasi pada tubuhnya, sehingga cepat atau lambat ikan dapat dipastikan akan mati. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa organ sensoris yang dimiliki ikan adalah linea lateralis dan sirip ekor, di mana organ sensoris tersebut memiliki fungsi untuk memudahkan ikan dalam berenang. Namun, ketika salah satu organnya dirusak, maka dapat menyebabkan gangguan dalam keseimbangan dan gerak sensorisnya. Nah, kerusakan tersebut dapat dilihat dari gerak berenang hingga arah gerak berenangnya yang tidak stabil. Adapun fungsi linea lateralis adalah sebagai alat keseimbangan, sedangkan sirip ekor berfungsi sebagai pendorong utama ketika berenang. Dalam praktikum ini, keseimbangan ikan dipengaruhi oleh jenis air, yaitu ada air tawar dan air laut, di mana terdapat perbedaan keseimbangan atau arah gerak ikan mas. Pada dasarnya, bahwa ikan mas tidak dapat hidup di air laut. Hal tersebut dikarenakan tubuh ikan mas tidak dapat menyerap garam yang terdapat di dalam air asin. Selanjutnya. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 3 kloter 2. Bisa di next ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan wal kolami wa mayasturun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.